Selamat sore, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam Ruang Refleksi. Berbicara tentang dunia pendidikan selalu menarik dan kita tidak kehabisan bahan. Karena sejatinya pemanusiaan salah satu unsur yang sungguh-sungguh bisa memanusiakan manusia adalah lewat pendidikan. Dan ada begitu banyak cara kita membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Sepintas kita lihat, cukup banyak pikiran-pikiran cerdas, cukup banyak aneka perspektif yang dilontarkan. Dan karena itu, kita diperkaya dengan pemahaman-pemahaman itu. Belum lagi begitu banyak buku, begitu banyak Zoom, begitu banyak live streaming yang membahas betul-betul secara mendalam pendidikan. Apalagi kita bicara tentang kurikulum merdeka. Ada pro kontra, aneka perspektif, dan menjadi betul-betul sebuah topik pembicaraan yang menarik. Aneka perbedaan itu menggambarkan bahwa semua orang care kepada peningkatan sumber daya manusia. Saya ingin mengajak kita bahwa sudah cukup banyak diskusi-diskusi, wacana-wacana, pendekar-pendekar pendidikan, dan menurut saya bukan berarti itu tidak baik, tetapi sudah cukup banyak. Mungkin yang perlu kita tambah adalah kita secara perlahan masing-masing kita menemukan cara fokus membangun, mungkin tidak hebat tetapi fokus, sehingga kita menyumbang sungguh-sungguh sebuah role model bagaimana mengembangkan pendidikan, misalnya pada sekolah-sekolah. Kalau pemerintah sekarang fokus sekolah penggerak, guru penggerak, dan memang sebagian besar kita lihat sekolah-sekolah yang sumber daya manusia, sumber daya kelengkapan di dalam sekolah cukup di kota-kota besar. Tapi juga kita perlu lihat sekolah pinggiran, apalagi pedalaman, yang serba kekurangan. Bagaimana dalam situasi serba kekurangan kita bisa membawa sedikit harapan bagi anak-anak Indonesia yang berada di pinggiran dan pedalaman. Kelihatan seperti macamnya sangat sulit, tetapi menurut saya selalu Tuhan akan menuntun kita ke jalan-jalan di mana mungkin kita sudah putus asa, tapi ketika kita punya hati untuk mencoba menemukan cara yang kontekstual, kita mencoba melakukan inovasi pembelajaran kontekstual dengan cara-cara sederhana yang fokusnya bagaimana siswa suka ke sekolah, siswa menjadi aktif, mulai bertanya, mulai mencoba mendemonstrasikan, mulai berpikir kritis, dan mulai juga berinovasi. Kalau kita fokus di situ, tentu berangkat dengan kemampuan literasi numerasi, kemampuan calistung yang kita dorong. Tapi saya percaya cara-cara sederhana itu akan membuat siswa mulai percaya diri. Dan kalau dia mulai percaya diri, maka pasti dia akan suka datang ke sekolah untuk juga memperlihatkan kompetensinya kepada orang lain. Dan karena itu sekolah menjadi sebuah pusat kebudayaan, pusat pemanusiaan. Siswa mendapatkan harga dirinya, percaya diri, dan karena itu dia mulai melihat pentingnya dia mempersiapkan masa depannya dengan belajar, dengan mencoba hal-hal sederhana, dengan setia, dengan mulai percaya bahwa Tuhan juga memberikan kepadanya aneka berkat yang juga tidak kalah dengan teman-teman di sekolah-sekolah besar dan di kota-kota besar. Mari kita selalu percaya Tuhan menuntun kita ketika kita mulai mencoba, bukan sekedar berwacana, bukan sekedar berpolemik, mempertontonkan kemampuan akrobat di sejumlah pemahaman, tetapi lebih konkret menuntun kita fokus kepada karya-karya nyata. Karya-karya itu semakin dievaluasi supaya menemukan bentuknya. Ujungnya kita bisa melihat siswa percaya diri.
dia senang ke sekolah, dia mulai bisa mengatur diri, dia bisa belajar membaca, menulis, kemudian dia bisa membuat laporan, dia bisa buat bahan presentasi secara sangat sederhana. Dia mulai aktif, mulai bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Dia bisa saling membantu. Dan akhirnya ada karya-karya inovatif yang dia hasilkan. Dan karena itu, sekolah menjadi sebuah tempat yang menyenangkan. Sekali lagi menjadi pusat kebudayaan. Semoga catatan refleksi sore ini membaikan dan membawa harapan bagi kita semua. Tuhan memberkati.